Halo semuanya, di video kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Kekuatan Politik Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Windy Balaati dengan NIM 19672011024, kelas A19 semester 6. Topik bahasan kita kali ini yang pertama adalah tentang kekuatan politik dan partai politik, kedua seputar ideologi kekuatan politik Indonesia, dan yang ketiga peran politik militer pada masa reformasi. Yang pertama tentang kekuatan politik. Di sini Harold Jelaski menjelaskan negara adalah suatu alat pemaksa atau duang organisasi untuk melaksanakan dan melangsungkan suatu jenis sistem produksi yang stabil. Kemudian Miriam Budiarjo mengatakan kekuatan-kekuatan politik adalah bisa masuk dalam pengertian individual maupun dalam kelembagaan. Selanjutnya, seperti dikatakan Miriam Budiarjo tadi, kekuatan politik terbagi atas dua, yaitu individual dan kelembagaan. Individual, kekuatan politik adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Orang-orang ini hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Contohnya seperti pemuda, mahasiswa, buruh, dan kelas menengah. Kemudian kelembagaan. Kekuatan politik berarti lembaga atau organisasi atau bentuk lain yang melembaga yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sistem politik. Contohnya seperti partai politik, militer birokrasi, kelompok kepentingan, asosiasi profesi, pers atau media massa, LSM atau organisasi, dan non-pemerintah. Selanjutnya, di sini juga politik terbagi atas dua, yaitu hard power dan soft power. Morgenthau mengatakan power adalah kemampuan manusia untuk mengontrol dan mempengaruhi pikiran dan tindakan manusia yang lain. Hard power memiliki karakter yang transaksional dan perpaduan antara kemampuan organisatoris atau manajemen kekuatan dan informasi, serta kemampuan untuk mengancam serta membangun koalisi kemenangan. Kemudian soft power, kekuatan menarik orang lain dengan kekuatan kecerdasan emosional seperti membangun hubungan atau ikatan yang melalui karisma, komunikasi yang persuasif, daya tarik ideologi visioner, serta pengaruh budaya, sehingga membuat orang lain terpengaruh. Kemudian partai politik. Partai politik pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu seputar ideologi kekuatan politik. Di sini ada beberapa ideologi, yaitu kapitalisme, liberalisme, sosialisme, konservatisme, komunisme, marxisme, feminisme, fasisme, demokrasi, dan Islam. Masih terdapat ideologi lain yang menjadi alat penggerak kekuatan sosial politik seperti postmodernisme, postmarxisme, dan neoliberalisme. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang peran politik militer pada masa reformasi. Profesionalisme militer dan militer profesional, perubahan karakteristik militer, kebijakan anggaran dan bisnis militer, militer dalam pemerintahan sipil atau eksistensi sipil dalam relasi. Kritik terhadap Huntington mengenai profesionalisme militer dikemukakan oleh Albert Stepan, yaitu tentang New Professionalism, yaitu penjaga keamanan nasional dan pembangunan nasional. Selanjutnya, perubahan karakteristik militer. Pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. TNI tidak ikut terlibat menjadi anggota partai politik. Kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, dan kegiatan dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu. Militer dalam pemerintahan sipil atau eksistensi sipil dalam relasi.
Sipil militer Indonesia pasca Orde Baru, kontrol sipil atas militer, supremasi sipil, dan demokratisasi. Sekian materi yang saya bawakan, terima kasih.